Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Hari Raya Idul Fitri menjadi momen paling bahagia bagi umat Islam. Akan tetapi bukan berarti momen tersebut kita harus larut dalam kegembiraan sehingga lalai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Silahkan bersuka cita saat Idul Fitri, akan tetapi jangan sampai membuat diri lupa untuk beribadah pada hari tersebut. Berikut adalah 7 amalan sunnah yang bisa diamalkan pada Hari Raya Idul Fitri. 1. Melaksanakan sholat Id. Baik laki-laki maupun perempuan sangat dianjurkan melaksanakan sholat Id saat Hari Raya Idul Fitri. Hukum sholat ini adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat disunahkan. Sejak tahun kedua Hijriah, Rasulullah sendiri selalu melaksanakannya sampai beliau wafat. 2. Mandi. Sunnah untuk mandi bagi laki-laki atau perempuan saat Idul Fitri, termasuk perempuan yang sedang haid atau nifas. Waktunya dimulai sejak tengah malam hari raya sampai tenggelam matahari esok harinya. Berikut adalah niat mandinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li Idul Fitri sunnata lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi karena masuk Hari Raya Idul Fitri sunnah karena Allah. 3. Menghidupkan malam Idul Fitri dengan beribadah. Orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, hatinya tidak akan mati saat banyak orang yang telah mati hatinya. Ada 3 pendapat terkait cara menghidupkannya. Pertama, kegiatan ibadah malam Idul Fitri lebih dominan. Kedua, cukup dengan beribadah sesaat. Ketiga, dengan sholat isya berjamaah dan bertekad sholat subuh berjamaah pula. 4. Perbanyak baca takbir. Sunnah untuk memperbanyak membaca takbir saat Idul Fitri. Waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari 1 Syawal sampai takbiratul ihramnya imam sholat id bagi yang berjamaah, atau takbiratul ihramnya musolli atau orang yang sholat sendiri bagi sholatnya yang sendirian. Pendapat lain menyatakan waktunya habis saat masuk waktu sholat id yang dianjurkan, yaitu ketika matahari naik kira-kira 1 tombak, baik imam sudah melaksanakan takbiratul ihram atau tidak. 5. Makan sebelum berangkat sholat Id. Sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Id, seseorang dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Orang yang meninggalkan anjuran ini hukumnya makruh. 6. Membedakan rute pulang pergi sholat Id. Dianjurkan rute sholat Id untuk dibedakan dengan rute yang dilalui ketika pulang. Rute keberangkatan juga dianjurkan agar lebih panjang dari rute pulang. Di antara faedahnya adalah supaya lebih memperoleh banyak pahala dalam perjalanan ibadah. 7. Berhias. Umat muslim dianjurkan untuk berhias sebagai bentuk ekspresi bahagia pada hari Idul Fitri. Cara berhiasnya seperti dengan memotong kuku, mandi, mengenakan parfum, dan mengenakan pakaian terbaik. Dianjurkan pakaian berwarna putih. Sahabat yang beriman, itulah 7 amalan di Hari Raya Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bulan Ramadan merupakan bulan istimewa. Bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar di antara bulan-bulan lain. Utamanya pada 10 malam terakhir Ramadan. Ketika memasuki 10 akhir Ramadan, Nabi fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ikut ibadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lantas, apa saja amalan utama yang dianjurkan untuk dilakukan pada waktu tersebut? Menurut Syekh Jainuddin Al-Malibari, dari kitab Fathul Mu'in terdapat 3 amalan yang mesti dilakukan pada 10 akhir Ramadan. Pertama, memperbanyak sedekah, mencukupi kebutuhan keluarga, dan berbuat baik kepada kerabat dan tetangga. Seseorang bisa menyediakan buka puasa semampunya bagi orang yang puasa, meskipun sekadar memberi segelas air. Kedua, memperbanyak membaca Al-Quran.
Membaca Al-Quran disunahkan kapanpun dan dimanapun selain tempat dilarang membaca Al-Quran seperti di toilet. Dalam penjelasan Imam An-Nawawi, membaca Al-Quran di akhir malam lebih utama daripada awal malam. Pendapat ini juga dikemukakan Abu Bakar Syatta yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran di malam hari lebih fokus daripada siang hari karena lebih fokus. Sementara itu membaca Al-Quran yang paling baik di siang hari adalah setelah sholat subuh. Ketiga, memperbanyak i'tikaf. Hal ini sesuai dengan kebiasaan Rasulullah yang meningkatkan ibadah dengan cara beriktikaf di masjid pada 10 akhir Ramadan. Amalan Rasulullah di 10 malam terakhir Ramadan, dalam tulisan Amalan Rasulullah pada 10 malam terakhir Ramadan dijelaskan bahwa Rasulullah melakukan ibadah yang dilakukan khusus pada malam-malam tersebut. Pertama, menghidupkan malam-malam Ramadan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Muslim. Aisyah meriwayatkan, "Aku selalu menyaksikan beliau beribadah selama Ramadan hingga menjelang subuh." Kedua, Rasulullah SAW selalu membangunkan keluarganya untuk sholat malam di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis Abi Dzar menggambarkan hal ini dengan jelas. Bahwasannya Rasulullah SAW beserta keluarganya bangun untuk beribadah pada malam 23, 25, 27, khususnya pada malam 29. Ketiga, Rasulullah mengencangkan ikat pinggang dalam arti menghindari tempat tidur pada 10 malam terakhir Ramadan. Hal ini bersandar pada hadis Rasulullah SAW ketika memasuki 10 terakhir malam Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan atau beribadah malam itu dan membangunkan keluarganya. Keempat, Rasulullah SAW pernah menyambung puasa tanpa berbuka hingga maghrib yang akan datang atau disebut puasa wisol pada satu malam dari 10 malam terakhir Ramadan. Namun puasa wisol tidak dianjurkan untuk ditiru oleh pengikutnya. Kelima, Rasul SAW mandi dan membersihkan diri dan memakai wangi-wangian menjelang Isya selama 10 hari terakhir Ramadan dengan harapan memperoleh Lailatul Qadar. Keenam, Rasulullah SAW selalu beriktikaf di 10 malam terakhir. Doa akhir Ramadan yang dipanjatkan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'al'u akhiral akhdi min syiyamina iyyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Artinya, ya Allah, janganlah engkau jadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan terakhir dalam hidupku. Jika engkau menjadikannya sebagai Ramadan terakhir bagiku, maka jadikanlah aku sebagai orang yang engkau sayangi dan jangan jadikan aku orang yang engkau murkai. Selain doa tadi, seorang muslim juga perlu mengamalkan doa berikut di akhir Ramadan agar amal ibadah puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al syiyami fihi bisyukri wa qabuli ala ma tardahu wa yardahu rasulu muhtaman furu'uhu bil usuli bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala takhrini walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Allah, terimalah puasaku di bulan ini dengan rasa syukur. Jadikanlah puasaku ini mendatangkan keridhoanmu dan keridhoan para rasulmu. Engkau kuatkanlah furu atau cabang-cabangnya dan usul atau pokok-pokoknya. Demi kebenaran junjungan kami Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Artinya, ya Tuhan, sesungguhnya engkau zat maha pengampun dan menyukai memberi pengampunan kepada hambanya. Maka ampunilah kesalahan kami, wahai zat yang maha mulia. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tarda'una wa taqshuna ana wa taqbaduna wa tamim taqsirin wala ya Allah ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, duduk rebah kami, kerendah dirian kami, kekhusyuan kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama kami menunaikan sholat ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Wallahu alam.
Sahabat yang beriman, itulah amalan 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengikuti ibadah yang sudah Rasul contohkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.